Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian tetap sehat walaupun kita harus belajar di rumah, tapi kalian harus tetap sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga apa yang akan kita jalankan pada hari ini dapat menjadikan berkah buat kita dan wawasan kita menjadi lebih bertambah. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingin mengingatkan jangan lupa untuk absen atau presensi. Ibu sudah membagikannya lewat grup WA agar Ibu mengetahui siapa saja yang tidak berangkat pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu menyimpulkan teks eksposisi dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan peralatan-peralatan yang mendukung pembelajaran seperti pensil, buku catatan, buku siswa, pulpen, agar nantinya kalian bisa mencatat apa saja yang Ibu terangkan. Baiklah, pada pagi hari ini kita masih akan belajar tentang teks eksposisi. Minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian teks eksposisi, lalu ada struktur teks eksposisi, dan kita belajar membedakan antara fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya mengenai teks eksposisi, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kuis singkat yang bisa kalian isi setelah melihat video ini. Jadi kuis ini itu akan Ibu jadikan sebagai review dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi? Bagaimana cara menyimpulkan isi? Teks eksposisi. Dan yang kedua ada, apa saja unsur kebahasaan dari teks eksposisi dan berikan contoh dari masing-masing unsur kebahasaan tersebut. Kuis ini dapat kalian kerjakan setelah pembelajaran selesai atau setelah kalian melihat video ini. 4 siswa yang menjawab dengan benar dan tepat plus cepat, Ibu akan memberikan hadiah kepada siswa tersebut. Bila kalian menjawab cepat namun tidak tepat, ya Ibu tidak akan memberikan hadiah. Ibu akan memberikan hadiah kepada siswa yang cepat dan tepat jawabannya. Jadi ada 4 siswa yang beruntung nanti. Jadi setiap pertanyaan akan ada 2 siswa yang menjawab. Begitu. Maka langsung saja kita belajar tentang cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi ya? Yang pertama, ada gagasan umum sebagai dasar penyampaian penyimpulan isi teks. Bagaimana bisa gagasan umum sebagai dasar penyimpulan? Mengapa seperti itu? Karena gagasan umum itu termasuk ide pokok. Dengan kita sudah mengetahui ide pokok, maka kita dapat sedikit menyimpulkan isi teks tersebut. Begitu. Jadi dari ide pokok tersebut atau dari gagasan utama tersebut, kita bisa mencoba untuk menyimpulkan teks eksposisi tersebut. Gagasan utama sebagai dasar penyimpulan isi teks, yaitu gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan utama suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks secara keseluruhan. Gagasan utama akan disertai gagasan-gagasan khusus atau gagasan pelengkap, atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan pelengkap. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Begitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui gagasan umumnya, kita sedikit lebih
bisa menyimpulkan isi, begitu kan. Menyimpulkan isi tetap kita harus membaca semuanya. Dengan kita mengetahui gagasan umum, maka kita dapat mengerti sebenarnya teks eksposisi itu menceritakan tentang masalah apa, begitu. Contohnya, sebelum itu kondisi Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Bagian yang ibu cetak tebal adalah gagasan utama paragraf tersebut. Sementara yang tidak ibu cetak tebal adalah kalimat lain yang mendukung kalimat utama sehingga memperjelas kalimat gagasan utama tersebut. Yang kedua ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Pasti kalian sudah tahu ya apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Untuk paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf atau gagasan utamanya itu dapat dinyatakan kalimat utama. Gagasan utama deduktif ini sering muncul dalam beberapa soal-soal bahasa Indonesia. Gagasan utama deduktif itu adalah yang paling umum, yang sering kita jumpai dalam teks, seperti itu. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Biasanya itu ada konjungsi jadi atau maka, seperti itu. Mungkin termasuk ke dalam paragraf induktif. Jadi teks-teks yang di atasnya atau kalimat paragraf-paragraf yang di atasnya itu hanya penjelas-penjelas dari kalimat utamanya yang di bawah, seperti itu. Yang selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan campuran ini jarang sekali muncul dalam setiap teks atau biasanya itu tidak sesering paragraf deduktif, seperti itu. Yang materi kedua yang akan Ibu jelaskan adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Tadi hanya ada dua cara untuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan utama menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan isi, dan tadi ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Materi yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi juga seperti teks-teks pada umumnya yang memiliki unsur kebahasaan. Ingat ya, unsur kebahasaan. Teks eksposisi memiliki 5 unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu tidak harus ada di setiap teks. Misalnya kalian hanya menjumpai 3 dari 5 unsur kebahasaan teks eksposisi. Kalian hanya menemukan 4, tidak apa-apa, karena ada beberapa teks yang mungkin memang tidak menyertakan kelima-limanya. Kalau misalnya kalian menemukan teks yang ternyata lima-limanya ada, berarti kalian beruntung, begitu. Jadi kalau misalnya kalian hanya menemukan 3 atau 4, itu tidak apa-apa gitu, karena mungkin memang tidak ada. Jangan dipaksakan ada gitu ya murid-muridku. Yang pertama adalah dari unsur kebahasaan teks eksposisi adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau kata-kata peristilahan adalah kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi, itu adalah pengertian kata teknis. Kata ini memiliki arti yang berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Secara sederhana, kata teknis merupakan istilah yang terdapat pada topik yang sedang diangkat dalam teks eksposisi tersebut.
teknis juga dapat diidentifikasi secara teknik, yaitu sesuai dengan prosedur dengan tujuan guna menyelesaikan persoalan yang sedang berlangsung. Namun, secara langkah sederhana, istilah teknis adalah sebuah kata yang memiliki kandungan di dalam topik yang sedang diangkat atau dibahas seperti pembahasan. Jadi, kata teknis itu yang memiliki arti tertentu. Ya, setiap kata memang memiliki arti tertentu dalam bidang dan topik tertentu juga. Gitu. Misalnya, topik kesehatan, berarti kata teknisnya ya yang berkaitan dengan kesehatan, begitu. Misalkan sebuah teks eksposisi tersebut diambil topik tentang kehutanan, maka istilah yang muncul ya istilah yang berkaitan dengan kehutanan, seperti penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Misalnya, teks eksposisi itu mengambil topik tentang COVID-19, maka kata teknis yang ada di dalamnya ya seperti pandemi, lalu ada vaksin, lalu ada kesehatan, dan lain sebagainya. Misalnya tentang pendidikan, topiknya ya tentang seputar pendidikan, seperti kurikulum, seperti ada belajar, seperti ada daring, ada luring. Itu kan kata-kata istilah atau kata-kata teknis yang memiliki makna tertentu terkait dengan topik yang dibahas. Misalnya kursi itu termasuk kata teknis. Misalnya topiknya itu tentang politik, anggota DPR berebut kursi. Nah, kursi itu kan istilah dalam bidang politik yang identik dengan kekuasaan, seperti itu. Yang berikutnya ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi dan hubungan kronologis. Hubungan kronologis dan hubungan argumentasi itu seperti menggunakan kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi dapat diartikan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan klausa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Kata penghubung yang digunakan dalam teks eksposisi ada dua yang tadi, yaitu argumentatif atau argumentasi dan hubungan yang menunjukkan kronologis atau keterangan waktu. Kata hubung argumentasi yaitu ada jika, sebab, karena, dengan demikian, akhirnya, dan oleh karena itu. Kata hubung kronologis ada sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, beda halnya, dan yang terakhir namun. Itu adalah konjungsi atau kata penghubung yang digunakan dalam teks eksposisi, yang lazim digunakan dalam teks eksposisi, yaitu karena itu termasuk dalam unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Mungkin kalian baru mendengarkan kata kerja mental. Biasanya kan kalian hanya mendengarkan kata kerja verbal, kata kerja nomina gitu, dan ini ada kata kerja mental. Adalah kata kerja yang memiliki makna terkait dengan pemahaman, penemuan, perencanaan, dan keputusan. Kata kerja mental memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat dalam kalimat, walaupun dapat memiliki fungsi yang lain. Kata kerja ini menggunakan suatu proses, kondisi, atau tindakan sehingga kata kerja mental mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, yang termasuk kata kerja mental itu diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata perujukan atau pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah salah satu jenis kata yang dipakai untuk menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Fungsi dari pemakaian kata ganti pronomina yaitu untuk memperluas kalimat yang kita ucapkan. Contohnya, Rahel anak yang patuh kepada orang tua dan orang yang suka membantu orang lain. Ia juga memiliki senyum yang manis dan membuat orang bahagia ketika melihat senyumnya.
Kata yang Ibu cetak tebal ada kata iya dan nya, itu termasuk pronomina. Pronomina yang seperti apa? Pronomina yang menunjukkan kata ganti orang atau persona, yaitu Rahel. Rahel itu adalah orang tunggal, maka kata gantinya iya dan nya, karena Rahel tunggal. Yang kedua ada siswa kelas 10 SMA Garuda sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih sekolah. Mereka bergotong royong membersihkan sekolah agar terlihat bersih dan nyaman untuk belajar. Kata mereka yang Ibu cetak tebal itu termasuk pronomina. Pronomina apa? Persona. Kenapa mereka? Karena siswa kelas 10. Siswa kelas 10 itu kan banyak, berarti jamak. Berarti menggunakan kata mereka untuk menggambarkan pronomina orang jamak. Begitu. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif dan menggunakan kata denotatif. Apa sih kata persuasif dan apa sih kata denotatif? Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengajak atau memberi himbauan kepada orang lain atau pembaca. Jadi pembaca itu melakukan atau menghindari kata tersebut atau memberi himbauan atau peringatan. Sedangkan kata denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ciri-ciri denotatif yaitu makna kata sesuai apa adanya, makna kata sesuai hasil observasi, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh untuk kata-kata persuasif, yaitu hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan beberapa kata-kata yang memang menunjukkan persuasif atau himbauan kepada orang lain. Lalu berikutnya, Ibu akan memberikan contoh kata denotatif. Yang pertama, kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya yaitu kambing yang berwarna hitam. Yang kedua, Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Meja hijau dapat bermakna sebenarnya itu meja yang berwarna hijau. Seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi Ibu tadi? Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bertanya di grup WA, agar teman-teman kalian juga dapat mengerti jawaban yang Ibu berikan atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi teman-teman kalian juga akan mengerti apa saja yang memang kalian butuhkan. Dan jangan lupa jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang Ibu berikan tadi sebelum Ibu melaksanakan memaparkan materi. Ada 2 pertanyaan dan ada 4 siswa yang beruntung yang cepat menjawabnya, namun tepat dan benar. Ibu minta yang tepat dan benar. Cepat tapi tidak tepat dan benar ya tidak akan Ibu beri hadiah. Seperti itu. Ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan 2 siswa yang menjawab, jadinya ada 4 siswa yang menjawab. Begitu. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi untuk dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak, bukan individu, bukan hanya satu anak saja yang mengerjakan, tapi semuanya harus mengerjakan agar Ibu mengerti bahwa kalian bekerja secara kelompok. Begitu. Jangan lupa juga untuk paling lambat 1 minggu setelah tugas itu diberikan oleh Ibu. Jangan lupa untuk dikirim ke WA Ibu agar Ibu mengerti jawaban kalian. Ingat, ini kerja kelompok bukan kerja individu. Jadi semua anggota kelompok harus ikut bekerja sama agar hasilnya pun maksimal, tidak asal-asalan begitu. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi di awal, di materi dan segalanya dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Ibu juga meminta maaf bila ada kesalahan dalam perkataan selama memaparkan materi atau selama video ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu meminta kalian untuk tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, jangan sampai terlupa. Walaupun di rumah kita juga harus tetap olahraga agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Untuk yang tidak berkepentingan keluar
misalnya tidak terlalu penting, ya sebisanya tidak usah keluar, di rumah saja. Kan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat di rumah saja. Tetaplah semangat belajar walaupun harus di rumah saja. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.